Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia adalah menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal alat kerja atau produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan MSDM meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikannya dalam perusahaan. Selanjutnya, apakah fungsi manajemen sumber daya manusia itu? Fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang signifikan, mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kinerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Selanjutnya, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya ada analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, dan pengetahuan serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun pengembangan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas serta sumber daya manusia merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian, karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perubahan perkembangan teknologi, seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas. Sumber daya manusia perusahaan di masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujud tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan atau screening serta seleksi pada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau disebut dengan staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu meliputi yang pertama ada rekrutmen calon pelamar pekerjaan, yang kedua ada seleksi calon pekerja atau karyawan,
Yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Manajer sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerjaan diantaranya ialah belangko lamaran, interview, tes psikologi, dan pengecekan referensi. Selanjutnya yaitu ada pengupahan tanjungan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama yaitu ada keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam suatu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Mondino dan Premux menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Upah bisa berupa uang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Tunjangan ialah berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok atau gapok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya, serta asuransi kesehatan. Selanjutnya itu ada penilaian kerja. Pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini yaitu meliputi penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Apabila perusahaan membantu karyawan atau pegawainya dalam mengembangkan karir, maka keinginan karyawan untuk berpindah tempat kerja semakin minim. Hal ini bisa mempertahankan karyawan yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap perusahaan. Selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan senior. Pada proses ini, artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan khusus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan, serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasinya. Selanjutnya itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama yaitu ada perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua yaitu ada penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga yaitu ada penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Yang keempat yaitu ada perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang positif itu bisa dilakukan diantaranya yaitu saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. Yang kedua yaitu menerapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem, hak-hak karyawan atau pegawai bisa muncul adalah aksi-aksi proses, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu mengembangkan sistem kinerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yaitu selanjutnya mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama.
Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang terakhir yaitu ada menciptakan iklim yang harmonis serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai di suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam menempatkan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerja terhambat, jadi harus cepat. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Yang keempat ada penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima yaitu ada penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.